Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim dan Ketua DBON jadi tersangka korupsi dana hibah sebesar 100 miliar rupiah. Kepulangan prajurit TNI yang bertugas di Papua disambut gembira oleh keluarga. Permohonan SKCK di Balikpapan membludak mencapai ribuan orang. Seperti inilah suasana ruang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK pada Kamis siang. Sepanjang hari ini ruang pelayanannya tampak sepi. Meski begitu, petugas mengakui aktivitas layanan di kantor tersebut sebelumnya sempat padat. Rata-rata warga yang datang ke kantor ini adalah pemohon SKCK. Bahkan akibat ramainya jumlah pemohon, mereka harus melayani hingga 300 orang pemohon per hari. Kondisi tersebut diakui terjadi sejak pekan pertama September 2025. Peningkatan tersebut terjadi sejak minggu lalu per tanggal 9 September 2025 sampai dengan hari ini. Nah, untuk terkait masalah peningkatan, dari minggu lalu sudah terjadi peningkatan sampai saat ini sebanyak 1.400 pemohon terkait masalah SKCK. Jika dirata-ratakan sekitar 150 sampai 200 per hari untuk pemohon di Polresta Balikpapan. Jadi peningkatannya sekitar 3 kali lipat sampai 4 kali lipat per hari yang seperti biasa sebelum-sebelumnya. Di antara pemohon SKCK mengaku proses pengajuan dokumen bisa dilakukan secara langsung atau melalui daring. Jika dilakukan secara langsung, maka pemohon harus rela antre. Disebutkannya dokumen ini sangat diperlukan untuk pendaftaran pendidikan profesi guru atau PPG. Urus SKCK? SKCK? Iya. Ibu pengurusannya melalui offline atau online? Dua-duanya. Dua-duanya, online Iya. dan offline ya Bu. Ada kendala mungkin atau justru malah memudahkan Bu? Kalau offline-nya nggak antri aja, kalau online sih karena menunggu aja gitu. Menunggu untuk kepengurusan SKCK ini buat keperluan apa Bu? Ini mengikuti PPG. Oh PPG. Iya. Untuk batas waktu paling lambat kapan sih Bu? Paling lambatnya nanti dibuka itu tanggal 20 sampai 25, jadi kita harus ngurus sesegera mungkin. Untuk lingkup Polresta Balikpapan, pemohon SKCK ini mencapai 1.400 pemohon. Dokumen ini dibutuhkan selain untuk kelengkapan berkas pendaftaran pendidikan profesi guru atau PPG, juga untuk pengajuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di kawasan Balikpapan Selatan ini Kamis siang resmi beroperasi. SPPG ini nantinya akan melayani seluruh makanan bergizi gratis atau MBG di wilayah Balikpapan Selatan. Wakil Wali Kota menyebut SPPG ini merupakan titik ke-6 yang diresmikan di wilayah Balikpapan. Hadirnya SPPG baru ini selain dapat melayani makan bergizi gratis atau MBG, juga dapat membuka lapangan kerja baru.
Ini rantai pasoknya panjang, dari mulai suplai vendor untuk pangan ya, termasuk berkaitan dengan menggunakan tenaga kerja lokal. Tahap awal, SPPG ini nantinya akan melayani 6 sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Dari 6 sekolah ini, jumlah siswa yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis sebanyak 3.700 pelajar. Kurang lebih ada 6 sekolah ya, Mas Andika ya, yang terbagi antara SMP, SMA, dan juga SD. Nanti detailnya tanya Mas Andika tuh ya, apa sekolah apa aja. Itu totalnya 3.500. 3.700 per hari ya. Per hari. Jadi kalau untuk sekarang ya, jadi di Balikpapan sendiri ada sekitar 6 dapur. Jadi saya dapur terakhir yang operasional di Balikpapan Selatan. Jadi kalau untuk kami di Balikpapan Selatan 6 ini, kita ada mencakup sampai ke kecamatan lain untuk sementara. Untuk distribusi makan bergizi gratis ini pembagiannya mulai dari sekolah dasar pada minggu pertama, lalu tingkat SMP di minggu kedua, sedangkan SMA diberikan pada minggu ketiga. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Bazar murah yang menawarkan kuliner, aksesoris, hingga sembako ini berlangsung di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berau Kamis siang. Agenda ini menjadi unik karena digelar di sela-sela saat warga mengajukan perbaikan dan pembenahan atau pembaharuan berkas kependudukan. Pihak Disduk Capil menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada warga yang merapikan berkas kependudukannya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu pun dimaksudkan untuk memeriahkan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Berau dan Hari Jadi Kota Tanjung Redep ke-215. Pada masyarakat yang selama ini menggunakan pelayanan aplikasi dari rumahnya, kemudahan terhindar daripada calo dan pungli. Kemudian kita juga memberi apresiasi untuk mereka berbondong-bondong bisa untuk mengaktifkan IKD-nya. Sehingga pada 3 hari ini 17, 18, 19 kita adakan layanan itu, tapi kita kolaborasikan kerjasama dengan Dinas Pangan untuk menyediakan sembako murah. Kemudian kita kolaborasi juga dengan Pendakop, yaitu kita buka selama 3 hari ini bazar UMKM. Mendapatkan sembako murah membuat pengunjung senang. Mereka menilai langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan sangat menarik dan memikat warga untuk memperbaiki, memperbaharui, dan melengkapi berkas kependudukannya. Bagi masyarakat sangat terbantu ya, karena sekarang memang beras agak mahal, kemudian ada paket ngurus KTP bisa tebus murah, beras Bulog 130.000 rasanya itu, cukup lumayan dapat beras, minyak sama gula rasanya. Nah, dan pas kesini nggak cuma dapat beras, tapi kita bisa berbelanja, ada berbagai macam stand kuliner yang disiapkan. Jadi kita juga cukup puas datang, admin kita dapat beras murahnya, dapat makan-makannya juga. Meski diminati, namun bazar ini hanya digelar selama 3 hari, dari mulai tanggal 17 September hingga 19 September 2025. Melihat animo dari warga, Disduk Capil Berau akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Aktivitas donor darah di Palang Merah Indonesia Balikpapan pada Kamis siang cukup ramai.
Umumnya, para pendonor ini merupakan donatur tetap dan sebagian lainnya adalah warga yang kebetulan ingin mendonorkan darahnya. Ini terjadi saat PMI tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Humas PMI Balikpapan mengaku masih terus bekerja keras untuk memenuhi pasokan darah. Salah satu langkah yang biasa dilakukan yakni dengan sistem jemput bola mulai dari pusat keramaian, perkantoran hingga ke sekolah-sekolah. Meski sudah bekerja keras, namun beberapa jenis darah masih sulit didapat, yakni untuk golongan darah AB. Sedangkan stok darah yang cukup banyak, yakni golongan darah A. Kita untuk komunikasi ke seperti instansi, PIC, menghubungi gitu kan, dan pendonor kita sendiri gitu, yang tetap kan ada waktu untuk donor kembali itu 2 bulan. Nah itu otomatis kalau donor kita yang sudah rutin, otomatis beliau pendonor kami itu udah tahu langsung datang ke PMI. Gitu. Kemudian ada sedikit sosialisasi mungkin ke sekolah juga bisa. Yang terbanyak itu golongan A. Ya. Kalau yang sulit untuk dicari, Bu, ada nggak ya? Kalau yang tersulit itu biasanya AB. Salah satu warga yang sudah melakukan donor darah sebanyak 143 kali mengaku aktivitasnya ini dilakukan agar tetap sehat dan bugar. Ia pertama kali mendonorkan darahnya di tahun 1984. Donor itu 140 lebih, itu 143 kali umumnya kan. Saya selalu sehat selalu, semangat selalu pilihnya. Jadi itu yang membuat saya selalu donor. Dan saya tepat waktu selama 3 bulan donor. Jadi saya juga ada ambil aplikasi donor itu bisa lihat. Oh habis donor tadi bulan berapa donor lagi. Jadi saya tepat waktu untuk donor itu. Dari tahun 1984 sampai 2025 ini. Jadi sudah 41 tahun saya donor, alhamdulillah segar bugar. Untuk bisa mendonorkan darah, syarat yang harus diketahui diantaranya berusia 17 tahun hingga 60 tahun, tekanan darahnya normal, sehat, dan bugar, serta tidak sedang dalam hamil atau menyusui. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.